Hai Hums. Oke, kenalin nih, aku Hilma Nur Adawiyah dengan NIM akhir 060 dari kapal 24 dan teman aku. Oke, dan aku Tio Rizky Algifari dengan NIM akhir 053 dari kapal 24. Oke guys, di sini aku mau tanya-tanya nih sama Tio terkait teman kita yang kemarin habis ikut lomba di ISIF dan mereka dapat penghargaan gold medal loh. Nah, aku mau tanya nih Tio tahu nggak sih ISIF itu apa? Oke. Kalau kepanjangan ISIF itu yakni International Science and Invention Fair gitu. Mungkin Hilma tanpa berlama-lama lagi gitu ya, kita samperin aja teman-teman dari ISIF kemarin yang ke Bali gitu ya. Yuk. Oke. Hai Hums. Oke, jadi sekarang kita lagi sama rekan-rekan yang kemarin ikut lomba ISIF di Bali. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan gitu ya, perkenalan dulu kali ya. Dari rekan di sebelah kiri saya mungkin bisa memperkenalkan nama, NIM akhir gitu, dan angkatan berapa sih? Oke, kenalin aku Andika dengan NIM akhir 40, aku dari kapal 24. Oke, kenalin aku Bima, NIM akhir 49 dari kapal 24. Kenalin aku Surya, NIM akhir 34 di kapal 24. Aku Sandy dengan NIM akhir 047 kapal 24. Oke nih guys, jadi kan aku dengar kemarin kalian habis ikut lomba nih di Bali. Namanya itu lomba ISIF. Nah, boleh nggak sih aku tanya-tanya terkait kalian lomba apa di sana? Nah, mungkin aku mau tanya ya. Yang pertama, waktu pertama kali kalian dengar lomba ISIF, nah itu kalian prepare-nya gimana dan gimana sih reaksi kalian gitu waktu pertama kali ada lomba ISIF dibuka gitu? Oke, mungkin dari Sandy bisa mulai. Untuk pertama kali saya mendengar kata ISIF itu dari teman saya, dari Mas Andika. Itu waktu itu pas seleksi internal di vokasi gitu. Saya diberitahu oleh beliau untuk mengikuti lomba ini. Dan jujur awal pertama kalinya itu aku cukup pesimis gitu karena lombanya tingkatnya internasional kan. Tapi setelah dipikir-pikir itu sekitar H-3 ketika pengumpulan berkas kepada seleksi internal, itu aku berubah pikiran karena setidaknya saya tidak menutup diri gitu, dan mau mencoba hal yang baru. Dan justru di situ saya terpantik lah semangatnya untuk bisa lebih bisa maju lagi gitu. Mungkin selanjutnya dari teman-teman. Kalau dari aku sendiri sih, aku baru tahu lomba ini tuh juga dari Andika. Itu pun H-3. Kalau dari Sandy kan udah agak lama ya, udah diajakin sama Andika. Kalau aku sendiri tuh baru tahu itu H-3. Nah itu diajakin sama Sandy. Terus awalnya tuh aku agak ragu kan. Tapi pas diceritain lagi sama Sandy ISIF tuh gimana gitu, aku tertarik nih. Terus aku nanya, mau ngajak siapa lagi gitu. Terus Sandy bilang mau ngajak Bima, ya udah gas gitu. Gas. Oke, kalau aku sendiri karena anggota terakhir yang direkrut, jadi Hamin 2 sebelum deadline baru diajak gitu. Alasannya aku mau karena yang ikut teman-temanku sendiri gitu. Aku deket sama mereka, jadi nggak ada alasan buat nolak gitu. Nah, mungkin dari Mas Andika yang ngajakin nih pertama ke Sandy itu gimana sih awalnya? Oke, kalau dari aku pribadi ya, awal aku lihat ada internal selection buat ISIF itu, aku udah kepantik kayak, kenapa sih kok nggak ada yang ikut lomba selama ini, nggak ada info-info yang menarik buat aku lalui kan. Kalau dari aku pribadi, kuliah itu nggak sekedar ke kampus doang ataupun hanya sekedar organisasi ya, tapi aku juga ikut lomba.
Nah dari situ aku kepikiran satu nama waktu ada seleksi internal itu. Aku kepikiran nama dari Sandy. Udah dari lama aku ngajak Sandy, tapi awalnya itu Sandy nolak karena dia bilang yang nggak bisa lah apalah. Ya sudah aku di situ, aku bingung lagi mau ngajak siapa, mau nyari siapa lagi, dan akhirnya pada H-3 aku ngajak Sandy lagi dan aku minta tolong Sandy buat ajak ke yang lain gitu. Itu sih sebenarnya, nggak ada yang lain. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menjawab ya pertanyaan pertama gitu ya. Kemudian aku lanjut nih teman-teman ke pertanyaan kedua. Kalau di ISIF tuh kalian ikut di kategori apa sih? Boleh nggak sih kalian ceritain gitu ya? Bebas deh ke siapa aja. Mungkin dari Mas Andika. Silakan. Kalau di shift sendiri itu kita ngambilnya di kategori Physics, Energy, and Engineering. Untuk alasannya sendiri sih karena ya kita dari TRKP, Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, yang di situ berbasisnya itu teknik lah. Itu sih alasannya kalau dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada Mas Surya. Langsung cukup Mas Surya. Ini cukup. Sudah diwakilkan. Oke. Iya. Oke, lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Boleh diceritain nggak momen-momen yang paling gak terlupakan gitu saat dari proses seleksi internal di BMSV, lanjut ke bisa sampai ke dapat penghargaan di gold medal tuh apa sih gitu? Apa tadi? Momen yang paling tidak terlupakan. Untuk momen yang nggak terlupakan bagi aku sendiri itu dari awal kita seleksi di internal itu kita di H-1 kita itu ngejar extended abstraknya itu dari jam 8 malam sampai 8 pagi gitu. Jadi full 12 jam kita nggak tidur di situ. Dan ya cukup hektik lah pada saat itu. Kemudian pada saat pelaksanaannya untuk aku sendiri itu momen yang gak terlupakan ketika aku ketemu dengan Dewan Juli yang berpengalaman gitu. Dengan yang benar-benar apa ya, kompeten ya betul. Kompeten sama ketemu dengan teman-teman internasional gitu. Jadi kita bisa ketemu dengan orang-orang yang luar negeri maupun yang dalam negeri yang letaknya itu jauh-jauh, bahkan dari Papua itu kemarin ada juga. Mungkin dari yang lain? Kalau dari aku sih yang paling berkesan itu saat itu pas kita lombanya kan di situ banyak ini ya orang dari luar negeri, dari pokoknya dimanapun adalah gitu, internasional kan. Nah itu menurutku suatu pengalaman baru buat aku, soalnya baru kali ini aku itu ngikut lomba yang internasional. Jadi gimana ya, kayak deg-degan campur seneng gitu. Terus yang kedua itu saat dipanggil pas kita dapat gold medal, itu berkesan sih buat aku. Kalau aku sendiri momen yang nggak bisa dilupain waktu di Balinya sih, bisa ngabisin waktu sama teman-teman dari 24 dari 25 itu. Jadi di sana nggak cuma lomba tapi juga jalan-jalan ya, kita malam-malam keluyuran sendiri gitu. Oke, bisa lanjut. Kalau dari aku pribadi sih momen yang nggak bisa tak lupain itu aku punya tim kayak gini buat lomba. Itu momen yang paling nggak bisa tak lupain. Udah itu aja. Oke, tadi udah diceritain tuh momen-momen yang nggak terlupakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema gitu ya yang dibawakan dari teman-teman yang di sini gitu. Saat lomba ISIF di Bali kemarin, kalian tuh ngambil tema apa sih yang diangkat gitu? Boleh dari siapa yang mau mulai? Sur. Dari Surya. Boleh. Garis besarnya aja apa yang kita bawa. Ya di lomba ISIF ini kan kami ngambil tema ini ya, Fisik, Energi, dan Engineering. Nah kita tuh fokusnya ambil tema ini tuh kan karena kita dari prodi TRKP juga yang basicnya itu teknik, terus keterbatasan juga buat nyari ide, jadi kita mikirnya itu ya udah seputar kapal aja. Nah itu kita ngambil tema buat bikin kapal yang
apa namanya? Berbahan bakar hidrogen. Jadi green ship lah gitu. Itu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Cukup sih. Oke. Terakhir nih, boleh dong kasih satu kalimat buat teman-teman mahasiswa nih yang masih ragu buat ikut lomba. Mungkin lombanya nggak akan setinggi kalian gitu di tingkat internasional. Di internal BMSC juga kan biasanya banyak. Nah mungkin dari kalian ada nggak sih kalimat ajaib gitu buat bikin mereka termotivasi ikut lomba gitu? Untuk teman-teman semuanya itu, yang pertama jangan menutup diri sih. Jangan menutup diri untuk bisa membuka lembaran baru lah, mencari kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi intinya itu, jangan menutup diri. Kalau dari aku sendiri itu jangan ragu buat nyoba apapun lomba itu. Pokoknya tabrak aja. Kalau misal ada info lomba daftar, nggak usah ragu buat masalah tempatnya kemana atau skalanya itu seperti apa, sama biayanya itu gimana. Nanti biasanya bakal di cover sama kampus kok kalau lomba itu benar-benar bagus gitu. Kalau aku sendiri kurang lebihnya sama kayak Surya, jangan pernah takut buat nyoba karena lingkungan di sini juga kurang kompetitif gitu. Jadi kita harus mulai ngebangun lingkungan itu gitu. Kalau dari aku buat teman-teman semuanya, terutama teman-teman kapal dari angkatan berapapun, jangan pernah buta ataupun tuli tentang semua info lomba yang ada di sini. Banyak kok infonya. Buatlah awalnya itu buat diri kalian bangga. Berani mencoba, jangan pernah bilang aku nggak bisa. Karena satu hal, ragumu itu rugimu. Lanjut, boleh. Aku mau nambahin sedikit nih buat teman-teman. Ini ada info lomba namanya ISEF, itu diadain di Undip juga kan, di Fakultas Teknik. Itu skalanya ASEAN. Nah buat kalian boleh mulai cobalah ini ya, prepare terus buat ikut lombanya. Itu udah ada infonya juga di Instagram IESA. Dicek aja di sana nanti syarat-syaratnya apa aja gitu. Ntar ayo ikut lomba bareng-bareng sama kami. Oke, cukup ya dari teman-teman ya. Mungkin sebagai penutup gitu ya, dari teman-teman ini sudah menceritakan gitu perjalanan mereka untuk mengikuti lomba ISIF. Kemudian tadi mereka juga udah kasih kalimat ajaib gitu ya, supaya teman-teman mahasiswa lain juga ada termotivasi gitu ya. Jangan lupa kalau ada info lomba gitu ya, ikut aja, jangan ragu. Betul teman-teman ya? Iya. Mungkin dari kita gitu ya, dari kita selaku pembawa acara gitu, cukup kita tutup gitu ya. Di siang hari yang cerah ini kita tutup. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dah.